如此急着去送死吗？ Oke guys, welcome back to Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World yang mana kali ini sudah memasuki episode ke-117. Masih ingat kan kalau di episode sebelumnya Xiao berhasil menemukan petunjuk terkait keberadaan kakeknya yang ternyata sempat dipenjara dengan kejam di Pulau Iblis alam atas. Berada dalam mode penyamaran, Xiao harus mencari cara untuk menemui seluruh anggota keluarganya yang sudah lebih dulu tiba di alam atas. Di saat yang bersamaan juga ia harus terus meningkatkan kultivasinya karena sejak tiba di alam atas kekuatannya tuh kayak di nerf gitu ya guys ya. Nah, pada episode yang akan kita bahas kesempatan kali ini, Xiao bakal bikin geger alam atas ketika ia mencari keberadaan kakeknya. Mampukah ia melewati aral rintangan yang membentang tanpa lama-lama? Keberhasilan Xiao dan batu ilahi menjebak para sipir di penjara hitam segera ia manfaatkan untuk membuat kekacauan yang lebih besar di tempat yang penuh siksaan tersebut. Kekuatan hukum yang dipasang batu ilahi sukses mengecoh para sipir sehingga mereka sedikit lalai dengan para tahanan yang disiksa dengan keji tidak manusiawi. Namun berkat kedatangan Xiao, para tahanan tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk kabur jika kekacauan besar telah menggemparkan penjara hitam. Kekacauan besar yang menjadi strategi melarikan diri dari penjara tersebut merupakan cara balas budi Xiao kepada para tahanan setelah ia diberi info tentang keberadaan kakeknya. Meski strategi Xiao sukses membuat gerbang penjara terbuka lebar, namun para tahanan tidak semudah itu kabur dari penjara macam koruptor di negeri Wakanda karena puluhan penjaga selalu siaga. Berbekal senjata tombak yang selalu dibawa mereka, penjaga-penjaga tersebut berhasil menghadang korban kerja di penjara hitam yang hanya modal dengkul. Sementara itu Xiao bergegas memanfaatkan kekacauan dengan menyerang Jin Sensang, sang master venerable dari alam atas yang pernah menyiksa kakeknya. Perjumpaan jarak dekat dengan Xiao membuat Cheng Sang merasakan adanya energi besar dari anak muda tersebut serta rasa penasaran yang tinggi terkait identitas lawannya. Maklum, Xiao masih dalam keadaan menyamar setelah ia bermeditasi di danau hutan jamur demi bisa meningkatkan kultivasinya selama berada di alam atas. Masih ingat kan? Meski begitu, Xiao tidak langsung menjelaskan siapa dirinya, melainkan malah mengingatkan Cheng Sang kalau ia punya hubungan kekerabatan dengan kakek bertangan satu. Seketika saja ingatan Cheng Sang terbang ke masa lalu saat ia berusaha merebut pil ajaib dari si Zongtian yang malah memberikan benda berharga tersebut kepada Sister Mang alias Aman. Jadi di masa lalu, pil ajaib yang bisa membuat basis kultivasi melaju pesat terlanjur ditelan oleh Nona Mang sehingga membuat Cheng Sang malah besar. Pasalnya ia sudah berusaha mati-matian mendapatkan pil tersebut agar bisa meningkatkan kekuatannya sendiri hingga ke level mendekati dewa. Ternyata yang sebenarnya terjadi bahwa pil ajaib tersebut ingin diberikan si Zongtian kepada cucunya si Hao. Namun ia tak pernah bertemu dengannya. Jadi daripada pil ajaib jatuh ke tangan Cheng Sang, kakek bertangan satu berebut tersebut lebih memilih memberikannya kepada Neng Aman. Rupa-rupanya si Hao juga baru tahu kalau kakeknya begitu sayang dengannya sehingga pernah ingin memberikan pil ajaib yang sangat-sangat berharga di dunia persilatan. Kenyataan itu pula yang membuatnya sadar kalau ia sudah lama enggak pulang sampai-sampai tidak pernah berjumpa lagi dengan kakek si Zongtian yang selalu merindukannya. Sejurus kemudian lamunan si Hao terhadap sang kakek mendadak teralihkan ketika Cheng Sang melepaskan serangan bertubi-tubi yang begitu cepat melesat.
Bukan hanya itu saja, para sipir bawahan Changsang mendadak nongol di mana salah satu di antara mereka membawa setangkai rumput emas petir. Jadi, rumput emas petir yang dibawa salah satu sipir merupakan harta karun berharga dari alam atas yang mempunyai energi petir sehingga menurut batu ilahi, benda itu cukup menarik untuk dimiliki. Di sisi lain, seorang sipir yang pernah menjadi sasaran teknik lautan kesadaran Si Hao langsung teringat dengan kejadian menyebalkan di atas kabin kapal teleportasi. Alhasil baku hantam antara Si Hao melawan gerombolan sipir yang sukanya main keroyokan tak terelakkan lagi. 我就送你去见他，一命丧黄泉了。想必此时逃入了恶魔岛绝地。如此急着去送死吗？ Sampai pada akhirnya mantan kaisar negara batu tersebut mampu merebut harta karun rumput emas petir yang kemudian ia serahkan kepada batu ilahi yang memang sudah ngebet pengen memilikinya. Perjalanan Si Hao mencari kakeknya kemudian dilanjutkan ke tanah berbahaya Pulau Iblis yang mengandung kekuatan guntur mencengangkan. Setiap benda yang ada di tempat terlarang tersebut berulang kali melepaskan kekuatan petirnya, sehingga Si Hao harus ekstra waspada. Meski begitu, bukan Si Hao namanya kalau tidak mengambil hikmah di balik setiap kesulitan yang ia hadapi. Segera setelah sadar kalau tanah berbahaya mengandung guntur, ia langsung bermeditasi di atas udara untuk memahami hukum petir di alam atas. Singkat cerita, Si Hao yang terbang tiba di sungai langit yang gelap di mana ada seorang praktisi sedang berusaha mengambil mayat dewa yang mengapung. Dari kejauhan, Si Hao mencoba memahami niatan praktisi tersebut bahwa jika mampu mengambil jasad dewa, maka bisa dipastikan bakal meraih warisan kekuatannya. Tapi proses pengambilan mayat dewa yang dilakukan praktisi tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan karena sungai langit mempunyai kekuatan misterius yang menyerangnya secara tiba-tiba. Proses adaptasi Si Hao di alam atas yang penuh misteri benar-benar membuatnya harus berpikir serta berlatih jauh lebih keras. Segera setelah melihat seorang kultivator gagal mengambil mayat dewa, Si Hao melihat praktisi lain sedang membicarakan tentang prasasti dewa iblis yang legendaris. Jadi, prasasti atau monumen tersebut merupakan tempat yang dibangun penguasa iblis di masa lampau yang bisa menguji kekuatan dan bakat dari setiap orang. Selain penasaran dengan keampuhan praktisi dewa iblis, kedatangan Si Hao ke tempat itu tentunya ingin mendapatkan petunjuk lain tentang keberadaan kakeknya. Setibanya di prasasti dewa iblis yang dikelilingi reruntuhan kuno, pandangan Si Hao tertuju pada foto seorang lelaki yang tampak tak asing dalam benaknya. Tatapan bengong Si Hao ketika memandangi foto tersebut sontak membuat rekannya yang tak saling kenal bertanya-tanya mengapa ia bisa memperhatikan gambar itu dengan seksama. Meski monumen itu menyimpan begitu banyak misteri, namun yang pasti bangunan tersebut merupakan hadiah dari Gunung Bulao yang pernah didatangi Dewa Surgawi Abadi. Salah seorang dari rombongan yang kita sebut saja sebagai si Pitung menjelaskan bahwa lelaki yang ada dalam foto tersebut mempunyai keturunan yang sangat kuat. 展现了无敌之姿。你们看那边，
Di mata Si Hao dan yang lainnya seketika terbelalak tatkala membaca tulisan emas yang muncul di atas prasasti Dewa Iblis di hadapan mereka. Dalam benak Si Hao, tulisan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan keributan besar yang dilakukan ayahnya karena kakek si Zongtian dijebloskan ke penjara hitam. Terlepas dari teka-teki tersebut, prasasti ini hanya akan mencatat nama-nama 3 juta kultivator terhebat yang diakumulasi dari 3.000 negara selama bertahun-tahun. Dengan demikian, hanya kultivator jenius tak terkalahkan yang namanya akan diabadikan dalam prasasti Dewa Iblis di alam atas. Sesaat setelah si Pitung gagal dalam menguji kekuatan menggunakan prasasti Dewa Iblis, Si Hao yang masih diam membisu mulai paham kalau di tempat itu butuh kekuatan besar di luar Nurul. Satu persatu, para kultivator dari berbagai klan terbaik di alam atas mencoba menaklukkan monumen tersebut, namun tidak ada yang bisa membuahkan hasil. Bahkan si rambut pirang sampai berpikir bahwa kalau gagal menaklukkan prasasti Iblis, kemungkinan besar ia pulang hanya tinggal nama. Sementara itu, beberapa anggota rombongan lain sudah sadar diri bukan siapa-siapa sehingga memilih pamit undur diri tanpa mencoba terlebih dahulu. Tapi rasa putus asa yang memperuntukkan semangat rombongan ternyata tidak berlaku kepada diri Si Hao yang masih penasaran dengan kedahsyatan prasasti Dewa Iblis. Setelah menyimak penjelasan beberapa rombongan lainnya, Si Hao sadar kalau monumen itu bisa mengukur 3 faktor kekuatan seseorang, yakni potensi, bakat, dan kekuatan baku hantam. Akan tetapi berhubung bakat dan potensi perlu memasukkan energi spiritual ke dalam tubuh, Si Hao tak ingin menggunakannya terlebih karena ia telah kehilangan tulang tertinggi. Walhasil Si Hao ingin langsung menguji kekuatan bertarungnya untuk bisa mengukirkan nama di dalam prasasti Dewa Iblis.恭喜你，请在此处刻下你的名。Tanpa pikir panjang, hadiah kehormatan dari prasasti Dewa Iblis langsung dimanfaatkan Si Hao untuk mengukir namanya sampai menimbulkan getaran yang jauh lebih dahsyat. Ketika rombongan lain berjalan menjauhi tempat tersebut, mereka dipaksa berbalik arah karena resonansi energi prasasti begitu kencang dirasakan oleh tubuhnya. Bukan hanya itu saja, para master dewa alam atas dibuat geger dari kejauhan dan satu persatu segera meluncur ke prasasti Dewa Iblis. 快看，是一个人形刻图。 Ya, Si Hao menggunakan nama samaran Huang untuk membuat prasasti Dewa Iblis berguncang sekaligus menandakan kalau seorang master baru telah terlahir. Bahkan kekuatan Si Hao digadang-gadang jauh lebih besar daripada klan Jin yang telah lama menguasai pulau iblis tersebut. Seketika saja kehebatan Si Hao alias Huang langsung diakui seluruh master alam atas yang menganggapnya sebagai ancaman besar sehingga perlu segera dimusnahkan. Di sisi lain, kakeknya si Zongtian ternyata tengah berada di luar tanah berbahaya di mana ia sedang diburu oleh nenek-nenek pemimpin pemburu Gunung Bulao. Sosok kayak nenek lampir tersebut berasal dari Rana Divine Flame yang jelas menjadi ancaman terhadap keselamatan si Zongtian.
Kenapa ya si Hao nih, kenapa kok dia tuh buat pakai nama orang gitu? Kenapa nggak nama dia sendiri biar makin the best gitu ya, makin diburu-buru gitu biar uji kekuatan gitu. Yaudah, kita tungguin aja minggu depan kayak gimana kelanjutan perjalanan si Hao ya. Rama di sini pamit, bye bye.